biridwanillah wa bi syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah, stay sehat ya. Alhamdulillah, mungkin tetap berpanjangan dalam lindungan Allah, diberkahi sehat, rezeki, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tidak pernah kita hentikan, selalu kita sampaikan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya, termasuk juga para pengikut-pengikutnya yang setia, taat, melaksanakan, mengamalkan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di akhirat kelak mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah ngatur mengenai hadis tentang niat, dan sekarang saya akan ngatur mengenai hadis tentang iman, Islam maupun ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadil thiyab syadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta. Bapak Ibu jamaah, An Umar radhiyallahu anhu, hadis ini dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yaitu meridhoi Umar. Qala, Umar berkata, biasanya Rasulullah dan para sahabat itu juga suka bertaklim, duduk-duduk begitu. Kemudian Umar itu waktu bersama-sama dengan Nabi, kemudian mengalami sebuah peristiwa, dan peristiwa itu sekarang diceritakan. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Jadi ketika para sahabat itu bersama-sama duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin ittala'a 'alaina, suatu hari itu datang, tiba-tiba datang kepada mereka semuanya itu rajulun, seorang laki-laki. Jadi ketika Nabi Muhammad Rasulullah itu lagi bersama dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki syadidu bayadil thiyab. Laki-laki itu bajunya sangat putih. Jadi bajunya sangat putih banget. Nah,
kalau jenengan putih ngono kan kadang-kadang ya ana ora putih barang akhirnya putih ora, coklat ora. Napa jenenge? Putih ora coklat ora. Mantap, warnanya mantap. Ini enggak, sebetulnya putih banget ini. Kemudian syadidu sawadi sya'ri, rambutnya itu hitam banget. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Ini tidak diketahui dia itu datang dari mana. Jadi wong dalem sakmono ora ngerti kita kone saka ngendi, ngerti-ngerti ana teng mriku wong lanang rambuté ireng banget, klambine putih banget. Wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi. Wis pokoke wong niku ora ngerti sangkan parane, ngerti-ngerti datang duduk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu duduk dan mepetke lutute niki kepada Rasulullah. Jadi nek misalnya duduk kados ngeten iki, tiba-tiba laki-laki itu datang di hadapan Nabi, lutute niki ditempelke kepada lututnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan kedua telapak tangannya ini diletakkan pada pahanya Nabi. Jadi lututnya ditempelke, kemudian telapak tangannya diletakkan di pahanya Nabi. Jadi cerdak banget, kemudian lungguh, diletakkan seperti itu. Kira-kira demikian ini ceritanya dari sahabat Umar. Kemudian laki-laki yang rambutnya hitam, yang bajunya putih tadi berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhirni, ceritakan kepada saya anil Islam, tentang Islam. Coba Muhammad ceritakan kepadaku bagaimana Islam itu." Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab. Dia kata ditanya yang menjawab. Al-Islam anta syahada la ilaha illallah. Islam itu adalah mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Islam itu aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang itu dilematis. Padahal kalau panjenengan itu meyakini langit, bumi dan isinya yang macam-macam, matahari, rembulan, kemudian bintang-bintang yang bertaburan, pepohonan, binatang, manusia, bahkan manusia ini dalam romantik juga binatang, Pak. Kalau janjane nek jenengan diarani binatang jadi rada mesuk. Romantik niku manusia niku hayawan romantik, binatang yang bisa berpikir. Jadi disebutkan juga binatang. Nah, langit, bumi dan isinya ini semuanya kan Allah yang menciptakan. Semuanya Allah yang menciptakan. Kemudian di dalam Allah menciptakan itu juga ada sebuah peraturan mengelolanya, yaitu Al-Quran itu untuk mengelolanya. Berarti kalau langit, bumi dan isinya ini Allah yang menciptakan, kemudian Allah memerintahkan kalau panjenengan sampai untuk Islam, di dalam Al-Quran kan jelas gitu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu, dan nanti di akhirat dia termasuk golongan orang yang rugi. Itu kan jelas. Berarti
yang menciptakan langit, bumi dan isinya ini sudah menyampaikan bahwa yang diridhoi oleh Allah agama adalah Islam. Nah, kemudian ada orang bilang mau Islam, mau enggak beragama, mau Konghucu, mau Katolik, mau Kristen, mau Buddha, mau Gardu Gandul, mau kepercayaan, mau apapun, kan sama. Hanya beda jalan. Ibarat kita mau kenjual, jadi ada yang lewat Pemuda, ada yang lewat Indrapasta, ada yang lewat Panggung, ada yang lewat Mataram. Tapi tujuannya kan sama Pak, semuanya ke Johar, hanya beda jalannya aja. Ada orang yang mengumpamakan demikian, tujuannya kan semuanya ke surga. Ada yang melalui jalan sebelah, ada yang melalui jalan sini, ada yang melalui jalan sana. Kan sama saja Pak. Ya tidak demikian. Karena apa? Yang punya langit bumi sudah memerintahkan jalannya lewatnya Islam. Inna dina indallah Islam, jalannya itu. Jadi kalau panjenengan nyuruh seseorang wis kowe lunga ning Jawa, ning lewatmu dalan iki sing ngene. Sing ngene lho Indrapasta iki aja lewat liyane. Pokoke kamu nang Jawa ning lewate kene. Kok metu lewat liyane ya mesti panjenengan selaku orang yang menyuruh karena ada tujuan tertentu. Kalau lewat gone Indrapasta misalnya, maka hatinya tidak akan terkenal. Jadi kalau ada orang mengumpamakan demikian, dalane podo, tujuannya podo pengen ke surga dengan jalan yang berbeda-beda, jelas itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau Allah memerintahkan lewat Al-Quran, aplikasi kehidupannya, pelaksanaannya kita mencontoh kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas Bapak Ibu jamaah semuanya, kalau panjenengan pengen ke surga, berarti jalannya harus ikut apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti melalui jalan Islam. Semua agama kan benar Bapak. Kalau menurut Al-Quran, menurut hadis Rasulullah, ya benar, tapi menurut kepercayaannya masing-masing. Sebagai orang Islam ya hanya Islam. Maka ini hati-hati Bapak dan Ibu jamaah, ini harus kita pedomani benar-benar. Jadi kata Nabi, Islam adalah aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Berarti orang Islam itu hanya punya Tuhan Allah dan Rasulullah sebagai utusannya. Itu yang perlu diyakini. Sehingga kalau ada orang hafal Al-Quran, hadis yang kelotok, sedekahnya luar biasa, sholatnya waduh semeh laren atau 12, kemudian dia mengaku mendapatkan wahyu, dia mengaku dirinya sebagai nabi, wajib tidak percaya. Karena apa? Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu buatan orang yang mengaku nabi. Ada ya, yang tengene Kalimantan dia siapa nih lo? Sitik-sitik dia siapa? Ahmad Musatik. Ahmad Musatik. Nah, Ahmad Musatik padahal tukang badminton nggih. Aku dadi nabi. Iki mengko kula nek boten matur jenengan rada pinter sithik aku nabi teng mriki gitu. Dadi pengikut oke, akhirnya jenengan buat ajaran baru jadi nabi karena jenengan pinter, kemudian boleh beristri, boleh beristri banyak, mesti pengikutnya banyak. Pengikutnya banyak itu karena ada yang sudah begitu kaya wong sing melu gitu kaya akeh. Jadi itu Islam adalah yang pertama mengungkapkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Rasulullah adalah sebagai utusannya. Waktu qimas sholat bukan sekedar itu. Waktu qimas sholat harus mendirikan sholat. Harus kalau panjenengan Islam ya
banyak ya, bukan sekedar enten tapi banyak, sehingga ke masjidnya itu babal belas orang tahu. Orang tahu yang masjid, begitu sekalinya yang masjid pengen ngarep diri, berarti disolati gitu. Orang tahu yang masjid, begitu yang masjid bisa langsung ngarep diri, berarti sholatnya jaluk disolati, dia tidak pernah sama sekali. Paling-paling yang masjid ini wayai ada korban, berkorban yang berarti sholat tahun dan seterusnya. Itu di masjid mana-mana rata-rata banyak. Jadi kalau Islam berarti dia harus selain dua kalimat syahadat baru lima sholat, mendirikan sholat. Dan sholatnya ya seperti yang kita kerjakan umum, 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Dan waktunya sudah diatur, tempatnya juga sudah diatur, harus suci tempat, suci badan, suci pakaian dan seterusnya. Kemudian di dalam sholat ya semua tempat yang suci boleh. Namun demikian ada pula tempat-tempat tertentu dari Islam sholatnya hanya khusus untuk kalangan sendiri. Dari Islam kok sholatnya kalangan sendiri kan ya tidak benar lagi loh. Namanya Islam itu siapapun pengen sholat di situ ya silakan, tidak ada masalah. Dan yang menjadi makmum, yang menjadi imam juga yang penting dia orang Islam. Kalau menjadi imam yang penting memenuhi syarat menjadi imam. Kan ada 4 kalau itu syarat menjadi imam kata Nabi. Itu globalnya 1, yang mumpuni Al-Qur'annya bagus. Oh banyak Pak yang Qur'annya bagus, dipilih yang kedua, yang Qur'annya bagus, hadisnya lebih bagus. Wah banyak Pak Qur'an bagus, hadis bagus, maka pilih yang ketiga. Kata Nabi, dia yang dicari yang usianya lebih senior, Qur'annya podo apike, hadisnya podo apike, maka dipilih yang lebih senior. Wah ada bareng loh. Iki aneh tenan desa niku. Qur'ane pinter-pinter, hadise pinter-pinter, lahirnya tur bareng padha tuane wae. Iku sinten? Iku dipilih lagi yang keempat, yang lebih dahulu hidup di daerah situ. Maksudnya lebih dahulu niku ngeten Bapak Ibu, rohnya itu supaya orang itu lebih paham terhadap kondisi jamaah. Maksudnya di situ. Maka kata Nabi syaratnya ada 4 ini. Wah baru-baru Pak. Oke, ini mustahil di kabeh maksud podo. Jadi intinya 4 itu. Qur'annya dulu, hadisnya, kemudian usianya, kemudian yang lebih paham dengan jamaah, namun hadisnya menyampaikan yang lebih dahulu di daerah itu. Maksudnya yang lebih paham terhadap jamaah. Itu mengenai sholat. Maka tidak benar sholat hanya untuk golongannya, hanya di masjidnya sendiri, tidak benar. Dimanapun silakan. Sementara itu Bapak dan Ibu bisa kita lanjut untuk pertemuan mendatang. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai seorang Muslim yang betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW, dan kita semuanya amal ibadah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Telepon. Masak ke Pak? Hampir seminggu lebih ini aku dia tak ada beliau. Ada Pak. Nontonnya Orang gerah orang. Gunarto yang benar. Apa? Gunarto yang benar. Udah salam. Gunarto benar. Jadi operasi. Kalau orangnya tidak tahu. Ayam foto penyambi kalau mereka VCR kemarin jadi